Oh iki di leres mari iki aktif iki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semua. Selamat datang di webinar kita hari ini yang bertema pemantapan budaya positif di sekolah. Yang disampaikan oleh Ibu Eka Sonia Pertiwi, SPD, IGP Angkatan 11. Saya Nurul Hidayat, saya bertindak sebagai moderator pada kegiatan webinar hari ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Bulungan 1, yang saya hormati Ibu Eka Sonia Pertiwi, SPD, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta webinar pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini meskipun secara daring. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan doa agar berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, mulai.
Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semua, semoga siang ini kita bisa mengikuti webinar ini dengan keadaan sehat dan juga saling belajar. Meskipun siang hari ini kita tentunya harus tetap semangat untuk tetap belajar menjadi yang lebih baik. Sebelumnya, mari kita beri aplaus untuk kita semuanya untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Bulukanan 1 atau yang mewakili kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber yang telah berkenan hadir dan mengisi acara webinar pada Kombel ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan tenaga kependidikan yang saya banggakan peserta webinar yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk berkumpul secara virtual pada siang hari ini. Saya sangat bangga dan bersemangat bisa berbicara di hadapan para guru yang luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk peserta webinar yang berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Dalam peran sebagai guru penggerak, kita tahu bahwa guru penggerak memikul tanggung jawab yang besar dalam menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini tidak hanya memberikan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar, tetapi juga menjadi landasan yang kuat bagi kita semua untuk berkembang secara profesional dan pribadi. Kita semua menyadari bahwa perubahan tidak datang dengan sendirinya. Perubahan harus kita jemput dengan semangat, dengan komitmen dan kerja keras. Sebagai agen perubahan, kita memiliki kekuatan untuk menginspirasi rekan-rekan sejawat, membangkitkan semangat gotong royong, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Pada kesempatan webinar ini, saya ingin mengatakan bahwa budaya positif dimulai dari diri kita sendiri. Dari cara kita berkomunikasi, bagaimana kita menghadapi tantangan, hingga bagaimana kita mendukung satu sama yang lain. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar bagi lingkungan sekolah dan komunitas belajar kita. Mari kita terus berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan saling menguatkan dalam perjalanan ini. Dengan semangat yang sama,
kita akan mampu membawa perubahan yang nyata dan berkelanjutan di sekolah kita. Saya percaya bahwa dengan kekompakan dan kerjasama yang solid, kita bisa mencapai tujuan besar yang kita impikan. Teruslah menjadi inspirasi bagi sesama guru. Dan yang terpenting, bermanfaat bagi siswa yang kita cintai. Semoga webinar ini memberikan banyak manfaat dan wawasan baru kita semua. Terima kasih atas dedikasi, semangat, dan kontribusi yang luar biasa. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Mariasih, SPD, yang telah memberi motivasi belajar pada kita semua. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Eka Sonia Pertiwi, SPD. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN Hulu Kandang 1, Prigen Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beliau juga calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu, untuk aturan webinar pada siang hari ini, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait tata tertib webinar ini. Yang pertama, selama webinar berlangsung, mohon untuk menonaktifkan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya acara. Yang kedua, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu atau menuliskan di kolom chat. Nanti ada sesi tanya jawab. Untuk yang ketiga, yaitu webinar ini akan direkam, jadi Bapak atau Ibu bisa menonton ulang jika diperlukan melalui channel YouTube kita, SDN Hulu Kandang 1 Prigen. Untuk berikutnya, materi kepada Ibu Eka Sonia Pertiwi, SPD, kami persilahkan. Bapak Nurul Hidayat, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan webinar Desiminasi Budaya Positif di hari ini. Perkenalkan, nama saya Eka Sonia Pertiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri Hulu Kandang 1, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman saya yang sudah saya ikuti dari pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Selanjutnya, Bapak Ibu guru, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia,
Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Kemudian sebelum saya menginjak ke materi di sini, teori kontrol dari Dr. William Gleiser, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku murid memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Penguatan itu bentuk kontrol murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha kontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan murid, kadangkala sulit bagi guru untuk negatif. Kemudian untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kemudian bagaimana seorang bisa merubah dari stimulus respon kepada pendekatan Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada kolom stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Jadi stimulus respon tentang dunia ada realitas kebutuhan kita sama dengan teori kontrol tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau pada teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sedangkan stimulus respon tentang dunia, tentang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita melihat dari teori kontrol, usaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon tentang dunia, kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya
diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam kontrol tentang dunia, Anda bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat ujuk dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir. Mohon maaf, Bapak Ibu semuanya, ada sedikit gangguan teknis. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk menunggu sebentar. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan dari tadi, yaitu sampai pada disiplin positif. Baik, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ini adalah impian dari kita semua agar peserta didik sesuai dengan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, pada motivasi perilaku manusia ini yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai dan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya ada keyakinan. Baik, itu ada. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Ada keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, berikut adalah cuplikan video singkat bagaimana saya menerapkan tentang kesepakatan dengan para siswa untuk menumbuhkan keyakinan di kelas 4. Seperti apa silakan ditempel di silakan ditempel. Produk aja. Yang lain? Kalau sudah, silakan segera kembali ke tempat duduknya masing-masing. Darah
mengumpulkan jawaban dari seperti apa kelas impian kalian. Ya, seperti apa impian kelas kalian. Di sini Bu Eka sudah menggolong-golongkan ya, sudah memisahkan sesuai dengan impian kelas kalian. Ada yang ingin kelasnya bersih, ada yang ingin kelasnya itu teman-temannya saling membantu, saling bergotong royong. Ada yang ingin kelasnya kalau pelajaran tidak rame, ya, tidak rame. Terus ada juga yang ingin kelasnya hias, ada juga yang ingin kelasnya diberi buku bacaan, ya. Ya. Ini semua ada di sini. Terima kasih. Perhatikan anak-anak, di sini keyakinan kelas kita di kelas 4 sudah kita sepakati, yaitu yang pertama adalah saling Menghargai. menghormati. Yang kedua, Gotong royong. gotong royong. Yang ketiga, Saling menolong. yang keempat, Menjaga kebersihan. yang kelima, Melakukan sopan. keenam. Fokus belajar. Ya, kita sepakati ini menjadi keyakinan kelas. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi adalah sedikit cuplikan dari video tentang kelas 4 tentang membuat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini diambil dari keyakinan kelas ini diambil dari ide-ide peserta didik di kelas 4. Selanjutnya keyakinan kelas 4 yang kita tentukan, yang pertama ada seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada pernyataan Bapak Ibu. Kebutuhan manusia ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, apa saja kebutuhan dasar manusia tersebut? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang kelima ada kebebasan, dan yang keenam ada kesenangan. Nah, ini adalah kelima ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus ya. Dari kasus Ibu Zulaiha. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, mari kita membedah kasus Tommy ini. Alasannya apa sih Tommy berbuat seperti itu? Kita bisa mengambil 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Yang pertama yaitu ada kebutuhan bertahan hidup.
yaitu survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ini bisa jadi karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka Tommy tadi mengambil makan makanan temannya. Kemudian itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Sekarang adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, alasan Tommy bisa jadi karena dia merasa senang temannya jadi memerhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan pada gurunya itu, orang tuanya tahu sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi Tommy itu haus akan kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya, sehingga Tommy bisa jadi mengambil tindakan seperti itu. Jadi Tommy bisa jadi ingin diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi yang tadi kalau kebutuhan dasar manusianya tentang kebutuhan bertahan hidup, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian alasan Tommy bisa jadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi dasar akan kebutuhan kekuasaan tadi, ya. Jadi Tommy ini berkuasa, kebutuhan kekuasaan tadi, penguasaan. Bisa jadi seperti itu yang ketiga. Untuk yang keempat yaitu alasan Tommy bisa jadi karena kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, bisa jadi pada kasus Ibu Julaiha ini, Tommy karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan. Bisa jadi Tommy ini memerlukan kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan mereka. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka
ngoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, alasan Tommy pada kasus Bu Zulaiha ini bisa jadi karena ia melakukannya karena iseng. Karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya ini lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu tadi adalah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Ya. Baik, Bapak Ibu, di sini akan saya ulangi jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian yang selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini ada 5 posisi kontrol restitusi sesuai dengan urutannya, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini adalah ke-5 urutan posisi kontrol restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada identitas gagal, kontrol dari luar, ada identitas berhasil atau bisa dikatakan sukses, dan ada identitas berhasil atau biasa dikatakan sukses. Nah, yang pertama ada identitas gagal sebagai guru, sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini bisa dikatakan identitas gagal ya Bapak Ibu. Jadi ini anak-anak peserta didik menghindari hukuman. Nah, contohnya motivasinya guru berbuat yaitu sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan guru berkata, salah satu perkataannya bisa jadi, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, hasil yang didapat apa? Peserta didik menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan bisa jadi berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahan lagi. Selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, guru berkata, salah satu contohnya yaitu, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, hasilnya apa? Siswa menjadi menyembunyikan, menyangkal, dan bisa jadi siswa juga bisa berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya yaitu murid berkata, maafkan saya, dan dampak pada murid yang dihasilkan nanti apa? Murid merasa rendah diri. Nah, itu tadi adalah 5 penghukum dan pembuat merasa bersalah. Posisinya adalah di sini menjadikan identitas gagal kalau guru dalam posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya sebagai guru sebagai teman. Nah, ini bisa dikatakan identitas berhasil atau sukses Bapak Ibu. Nah, peserta didik mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini guru bertindak sebagai teman atau pemantau. Nah, contoh kalau bertindak sebagai teman, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, selanjutnya hasil yang didapat adalah ketergantungan. Peserta didik menjadi ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu atau teman saya, Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada muridnya apa? Lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada gurunya. Ini kalau guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur.
Apa peraturannya? Ini adalah contoh perkataan dari gurunya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi hasilnya. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru, peraturan dan hukum dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak binatang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, ini adalah ketika murid berkata. Dampak apa? Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini adalah guru sebagai teman dan pemantau ini bisa dikatakan identitas berhasil atau sukses ya. Selanjutnya guru sebagai manajer. Ini adalah tingkatan tertinggi. Jadi guru sebagai manajer ini bisa dikatakan identitas berhasil atau sukses. Ini adalah kontrol diri. Nah, siswa diharapkan menghargai diri sendiri. Nah, untuk guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi peserta didik. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampak dari murid sendiri yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini adalah guru ketika bertindak sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tingkatan paling tinggi. Ya, jadi kelima posisi kontrol tadi yaitu ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini ada termasuk identitas gagal, menumbuhkan identitas gagal kepada peserta didik ya, yang menghindari hukuman peserta didik nantinya. Kemudian yang kedua ada bisa dikatakan identitas berhasil atau sukses, yaitu tingkatan dari teman, guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Nah, peserta didik mengharapkan, tapi dalam ini peserta didik mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada guru bertindak sebagai manajer. Nah, ini bisa dikatakan identitas berhasil atau sukses Bapak Ibu. Jadi peserta didik bisa mengontrol diri dan menghargai diri sendiri, yang nantinya peserta didik bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana cara dirinya memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu tadi adalah 5 posisi kontrol ya. Dalam 5 posisi kontrol restitusi. Baik Bapak Ibu, jadi tingkatan yang paling tinggi dari posisi kontrol tadi adalah guru bertindak sebagai manajer ya. Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selanjutnya, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan.
di mana urutan dari yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dan di sini ada beberapa contoh pertanyaan. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, selanjutnya ada menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas ini artinya menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, contoh-contoh perkataan dari menstabilkan identitas sendiri yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh dari perkataan, cuplikan beberapa perkataan yang bisa untuk dibuat menstabilkan identitas kepada peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru dan atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini adalah pengertian dari validasi tindakan yang salah. Kemudian ini validasi tindakan yang salah yaitu ada beberapa contoh kata, prakata untuk dibuat kalimat yang dibuat menstabilkan validasi tindakan yang salah kepada peserta didik, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tumbuhkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar secara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yang terakhir ada validasi tindakan yang mau kamu butuhkan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menemukan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini adalah pengertian dari menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Jadi urutannya tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi tindakan yang salah kepada peserta didik, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, beberapa contoh ucapan dari menanyakan keyakinan ini yaitu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu kelas seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh perkataan yang beberapa perkataan yang menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan membagikan contoh video restitusi dari kelas 4, skenario restitusi, segitiga restitusi dari peserta didik saya yaitu kelas 4. Silahkan disimak contoh video restitusi berikut ini.
Aska tahu nggak mengapa Ibu panggil? Tidak tahu. Ini ya Mas Aska, Ibu amati Mas Aska ini sering tidur dan kurang bersemangat pada saat jam pelajaran. Kenapa? Ikut dia. Mengantuk. Tidur di kelas itu menurut Mas Aska baik tidak ya? Oh, tidak baik. Ya. Nampak jendoan. Apa yang biasanya kita lakukan ya? Baru teman nampak gambar uni, gambar apa? Ini dong, gambar uni. Bu Eka pun juga pernah melakukan kesalahan. Bu Eka di sini tidak bermaksud untuk menyalahkan Mas Aska, tapi Bu Eka hanya ingin memberikan solusi kepada Mas Aska supaya Mas Aska tidak mengantuk lagi di kelas. Mas Aska terlihat sering tidur di kelas pada saat pelajaran. Coba Mas Aska bisa menjelaskan tidak kepada Bu Eka mengapa Mas Aska sering tidur di kelas pada saat pelajaran. Tidak apa-apa Mas, cerita aja ke Mas Aska supaya Mas Aska lebih semangat lagi dalam belajar. Main HP maksudnya main game. Mas Aska masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Pada saat awal pembelajaran dulu. Nanti di akhir sesi ya. Mas Aska yakin enggak kalau memperhatikan guru pada saat pelajaran itu dapat memudahkan Mas Aska memahami materi pelajaran? Yakin apa? Memperhatikan guru pada saat menerangkan pelajaran tentunya akan memudahkan untuk memahami materi pelajaran. Kalau Mas Aska sudah yakin, kira-kira menurut Mas Aska apa yang harus Mas Aska lakukan supaya Mas Aska tidak mengantuk lagi pada saat belajar dengan baik? Terus? Tidak main game sampai mengatur waktu lebih baik. Ya, tidak tidur larut malam, tidak main game sampai malam, dan mengatur waktu lebih baik lagi. Baik Mas Aska, sekarang Ibu tanya, mulai kapan Mas Aska mau memulai apa yang Mas Aska katakan tadi? Mulai hari ini. Betul ya? Betul ya? Terima kasih Mas. Bu Eka yakin Mas yang punya pribadi yang lebih kuat, lebih baik, kemudian akan menjadi orang yang sukses, bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga. Ya, semangat ya Mas Aska belajarnya. Jangan tidur larut malam lagi, ya.
Baik. Sudah bisa kembali ke kelas? Bapak Ibu sampai pada di akhir, sampai pada refleksi, yaitu apa satu tindakan konkret yang akan Anda ambil setelah webinar ini untuk memulai atau memperkuat budaya positif di lingkungan Anda. Nah, silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Link absensinya Pak. Absensinya Pak, absensi. Nah itu. Oh ya, makasih Bu, ya makasih. Mau nanya absen, Bu. Kita masih jauh. Iya, nanya absen. Ya, absen Bu, absen.
Terima kasih Bapak Ibu sudah aktif mengikuti kegiatan webinar diseminasi budaya positif ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada gangguan. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator yaitu Bapak Nurul Hidayat. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Eka Sonia Pertiwi SPD, selaku narasumber sekaligus JGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Adapun pemaparan yang sudah disampaikan Ibu Eka Sonia tadi, bahwasanya yang pertama yaitu 6 profil pelajar Pancasila, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, kemudian menumbuhkan keyakinan kelas di awal pembelajaran, berikutnya 5 posisi kontrol restitusi, dan 3 tahapan segitiga restitusi. Mungkin itu yang bisa kami tangkap dari pemaparan narasumber barusan. Barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan lain atau diskusi yang lainnya? Sudah? Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar pada siang hari ini. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan sehat walafiat. Izin kami tutup. Terima kasih Pak. Oh ya, foto dulu sebelum keluar, foto dulu. Mari. Monggo silahkan on kamera semua. Bapak Ibu, monggo dibuka ini kersane ketinggal. Kamera. Kameranya dibuka. Screen dah. Sudah on kamera semua. Kita pose literasi dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini simbol literasi huruf L. Ya, 1, 2, 3. Oke. Berikutnya.
Bebas, saya bebas. Semangat. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Semangat. Sekali lagi. 3 kali. Sudah? Nah, hitung lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga kita tetap semangat mendidik anak-anak kita semua, dan semoga anak didik kita di masa yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat dan dipuja oleh seluruh dunia. Terima kasih Bapak Ibu. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.